Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anakku tetap sehat di sana ya, di rumah masing-masing. Baik, Pak Guru akan memberikan tutorial sedikit tentang algoritma dan pemrograman. Nah, dalam pembelajaran yang ke-11 ini kita interaksi antara manusia dengan komputer melalui sebuah metode atau yang disebut dengan algoritma. Tentu anak-anak sudah mengetahui apa itu algoritma yang sudah dijelaskan minggu lalu, baik Pak Guru ulangi sedikit ya. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada langkah-langkah logisnya yang masuk akal artinya untuk menyelesaikan masalah, kemudian langkah-langkah tersebut disusun secara sistematis. Nah, itulah algoritma. Dalam algoritma itu ada beberapa cara untuk mendefinisikannya. Pertama, menggunakan notasi alami, kemudian flowchart atau diagram alur, dan yang ketiga adalah sedukut ya. Nah, kita coba yang flowchart diagram alur pada hari ini ya tentunya. Nah, flowchart atau diagram alur nanti ada simbol-simbol ya. Proses simbolnya banyak. Kita tidak pelajari semua, hanya saja bagian-bagian yang sederhananya saja yang kita pelajari ya. Pertama, ada simbol seperti ini yang akan kita pelajari. Terminal point simbol. Ini digunakan untuk memulai dan mengakhiri algoritma. Kemudian ada simbol yang memproses data. Seperti ini segi 4 ini ya. Kemudian ada lagi simbol yang untuk menerima inputan dan untuk menampilkan atau output. Simbolnya seperti ini. Nah, 3 simbol ini yang akan kita coba pelajari dan akan kita implementasikan dalam algoritma pemrograman. Kemudian contohnya ya, langsung aja Pak Guru langsung ke contohnya. Contohnya seperti ini. Misalkan anak-anak ingin membuat sebuah air atau kopi hangat ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Pertama, tentu anak-anak memulai dulu ya. Memulai, kemudian membuka kemasan kopi. Kopi tadi yang tertutup dibuka kemasannya. Kemudian tuangkan kopi ke dalam gelas beserta gula kalau mau rasa manisnya ya. Kemudian air dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, tuangkan air ke dalam gelas. Kemudian aduk hingga rata. Jadilah air kopi. Nah, itu ya cara membuat air kopi. Nah, proses simbol yang pertama itu kita mulai dengan simbol mulai. Seperti ini ya. Ini menunjukkan simbol mulai. Kalau yang segi 4 ini adalah proses. Contohnya saja buka kemasan. Proses membuka kemasan. Tuangkan kopi ke dalam gelas. Nah, ini memindahkan. Proses untuk memindahkan. Jadi anak memegang panci atau ceret ke dalam menuangkannya ke dalam gelas, ya itu kan. Kemudian air yang mendidih tadi ya dituangkan ke dalam gelas, kemudian diaduk. Nah, ini contoh yang mendidih tadi ya. Air kalau dipanaskan tentu mendidih ya seperti ini. Nah, ini lambang-lambang atau simbol-simbol flowchart yang akan kita pakai pada hari ini. Kemudian contoh konkretnya seperti ini ya. Misalkan anak ingin menjumlahkan 2 buah bilangan. Menjumlahkan 2 buah bilangan artinya bilangan pertama atau angka pertama dengan angka kedua kita jumlahkan. Bagaimana cara membuat algoritma flowchart-nya? Tentu kita pakai tanda simbol mulai ya. Mulai seperti ini. Kemudian deklarasikan variabel. Nah, kita ingin menjumlahkan nilai ya. Nilai 1 kita buat, nilai 2, kemudian nilai ini disimpan ke dalam variabel total. Total ya, seperti ini. Nah, kemudian input nilai 1, kemudian input nilai kedua. Lambangnya seperti ini, jangan lupa untuk proses inputnya seperti ini. Kemudian proses nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, ini proses. Komputer melakukan proses artinya melakukan perhitungan. Jadi perhitungan nilai 1 ditambah nilai 2 disimpan dalam variabel total. Kemudian komputer diminta untuk memproses lagi hasil total tadi akan ditampilkan. Setelah ditampilkan selesai. Nah, ini adalah contoh konkret untuk penyelesaian menjumlahkan 2 buah bilangan ya, menjumlahkan.
Nah, contoh yang bisa ini, yang ada penjumlahan ini akan kita selesaikan di Pre-Pascal macam mana? Pertama-tama anak akan membuka Pre-Pascal tentunya. Kemudian klik file dan pilih tombol menu new, tombol new ini. Tampilannya seperti ini. Kemudian anak-anak ketik bahasa pemrogramannya. Nah, contoh sederhananya, ini diawali dengan program penjumlahan. Sebenarnya program penjumlahan ini bisa anak-anak rubah ya. Dan jangan lupa pakai tanda titik koma kalau di Pascal, itu cirinya di Pascal. Titik koma di belakang tulisan kita. Nah, baris yang kedua ini anak-anak boleh abaikan saja ya. Program ini menjumlahkan dua nilai dari input tombol keyboard. Ini boleh diketik, boleh juga tidak. Tidak diketik juga tidak apa-apa ya. Kalau mau diketik, jangan lupa pakai tanda kurung kurawal ya. Buka kurawal, tutup dengan kurawal. Bukan tanda segitiga lebih kecil, lebih besar, bukan ya. Jadi jangan keliru. Kemudian ada variabelnya nilai 1, nilai 2, total. Nah, ini kita menyiapkan 3 variabel, artinya mendefinisikan 3 variabel. Kemudian mulai. Nah, ini tadi mulai tadi ya, tombol begin ini atau tulisan begin ini dengan simbol mulai tadi ya, simbol berakhir ini simbol mulai. Kemudian clear screen, CLR, SCR ini untuk membersihkan layar. Layar tuh kita bersihkan dulu supaya rapi ya. Kemudian masukkan write, masukkan nilai 1 seperti biasa ya. Pakai tanda lebih kecil, lebih besar, tutupnya ya seperti biasa. Kemudian menerima inputan. Nah, untuk menerima inputan itu dibaca dengan read len ya, read len nilai 1. Artinya variabel 1 ya, jangan keliru. Kemudian masukkan nilai 2, read len nilai 2. Nah, seperti ini, nilai 2. Kemudian memproses, komputer memproses dengan menampung nilai 1 dan nilai 2 ke dalam variabel total. Jadi total itu menerima masukan nilai 1 ditambah nilai 2. Ini jangan lupa titik 2 sama dengan ya, titik 2 baru sama dengan. Jadi titik 2 sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2, titik koma. Kemudian komputer menampilkan write len total. Jadi menampilkan berapa nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, setelah itu selesai. Enternya tadi ya, end nanti selesai. Nah, kalau kita jalankan dengan menekan run atau kontrol F9 jadinya seperti ini ya. Nah, masukkan nilai 1, anak-anak ketik ya nilai 1 berapa, misalnya 8. Enter, masukkan nilai 2 berapa, misalnya 9 atau 15 seperti ini. Enter lagi. Setelah di enter, kemudian muncul hasil penjumlahan. Nilai 1 ditambah nilai 2 adalah 23. Nah, sampai seperti ini aja program sederhananya ya. Kalau anak-anak sudah muncul seperti ini, berarti sudah sukses mempraktekkan pemrograman Pascal dengan menggunakan flowchart diagram alur tadi ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan anak-anak menghubungi melalui melalui GCR atau WhatsApp ya, program WhatsApp. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.